Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Bunga Adrialisa dengan NIM 220421197, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peran birokrasi sistem politik di Indonesia. Birokrasi berasal dari kata. Pengertian birokrasi menurut para ahli terbagi menjadi 3, yaitu menurut Max Weber, menurut Fritz Max, yang ketiga adalah Peter M. Blau dan Charles Hapex. Yang pertama yaitu Max Weber, ahli politik dan sosiologi asal Jerman. Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya. Yang ketiga adalah Peter M. Blau dan Charles Hapex, sosiologi asal Amerika, yang dimana birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang dimaksud untuk mencapai tugas-tugas administrasi yang besar, yaitu dengan cara mengkoordinir secara sistematik pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Yang selanjutnya, peran dan fungsi. Selain itu, dalam masa Orde Lama, birokrasi mengalami politisasi yang luar biasa kuat. Birokrasi pemerintah semata-mata ditempatkan sebagai instrumen politik bagi partai politik yang berkuasa atau berpengaruh, apalagi pada saat itu sistem pemerintahannya adalah sistem parlementer. Sungguh menjadi ladang persaingan dan sistem kerja yang tidak sehat di dalam birokrasi. Birokrasi pemerintahan menempati posisi strategis dalam memainkan perannya, baik sebagai regulator, perumus kebijakan, pelaksana kebijakan, sekaligus melakukan evaluasi kebijakan. Birokrasi, seperti yang diungkapkan oleh Mas Oed 1949 dan Imawan 1997, membenarkan memegang peran sentral kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, pelayanan dan kebijakan birokrasi pemerintah. Birokrasi lebih menonjolkan perannya atau fungsinya sebagai regulatif ketimbang perannya dalam memberikan pelayanan. Besarnya peran birokrasi dalam aspek kehidupan masyarakat akibat pada jauhnya birokrasi upaya kontrol masyarakat. Realitas birokrasi pada masa Orde Baru juga ditunjukkan oleh panjang rantai-rantainya yang harus ditempuh oleh masyarakat ketika harus berhubungan dengan birokrasi pemerintahan atau birokratisasi. Misalnya izin mendirikan bangunan, masyarakat harus mengisi formulir permohonan mulai dari RT, RW, Kadus, Kades, dan camat setempat. Peran dan fungsi birokrasi sistem politik pada masa pasca Orba. Peran birokrasi dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari pembahasan mengenai teori negara itu sendiri. Hal itu dikarenakan birokrasi merupakan mesin utama penyelenggaraan negara yang tugas dan perannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka negara memiliki birokrasi pemerintahan, yang dimana birokrasi dianggap sebagai instrumen penting dalam negara yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Dengan pernyataan lain, birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi suci tersebut. Secara sederhana, netralitas birokrasi dimaknai sebagai tidak bermakna. Birokrasi dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok atau golongan yang berkuasa. Netralitas birokrasi artinya bahwa birokrasi hanya memberikan pelayanan kepada kepentingan negara dan masyarakat. Birokrasi sebagai pelayan publik yang menjalankan fungsi-fungsi negara mengayomi warganya. Adapun pola hubungan yang terjadi antara negara dan masyarakat, maka kedudukan birokrasi dapat dikategorikan secara sederhana dalam dua model,
yaitu model pertama dikatakan bahwa birokrasi dalam menjalankan urusan negara merupakan instrumen negara yang netral. Model ini lahir dari pemikiran Georg Hegel, Max Weber, dan kaum pluralis. Sementara model kedua, aliran Marxian melihat bahwa birokrasi tidak berposisi netral dalam mengurus negara. Birokrasi berkontaminasi oleh pengaruh politik, elit atau partai yang berkuasa, untuk istilah Marx, kelas yang berkuasa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.